Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini Senin 20 Juli 2020 kita akan menyelesaikan kitab Yosua, temanya cinta tak dapat bertepuk sebelah tangan. Hosea terdiri dari 14 pasal. Bagian pertama, pasal pertama sampai yang ketiga berbicara ilustrasi dari pernikahan Hosea dan Gomer. Bagian kedua, pada pasal 4 sampai yang ke-10 berbicara tentang gejolak hati Tuhan, dilema antara kasih dan disiplin, pelukan atau pukulan. Dan bagian ketiga ada pada pasal 11 sampai 14 berbicara tentang cinta yang tak pernah gagal. Cinta selalu masih menunggu. Love never fails, love still awaits. Saudara, pada pasal yang ke-11, Tuhan ingin menunjukkan kepada Israel bagaimana kasih Tuhan di dalam sejarah Israel telah terbukti. Tuhan mengasihi Israel. Kasih Tuhan telah ditunjukkan dengan membawa Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan, menjadikan mereka kerajaan yang makmur dan kuat. Tuhan telah menarik Israel dengan ikatan kasih dan mengharapkan Israel akan membalas mengasihi Tuhan yang sudah sedemikian baik untuk mereka. Namun Israel betah membelakangi Tuhan. Mereka berhenti meninggikan Tuhan, bahkan berpaling pada para Baal. Tentu hati Tuhan berkecamuk dalam dilema. Rasa ibanya bangkit karena sayang jika Israel dihukum dengan keras. Kemudian Tuhan berkata pada dirinya sendiri, "Aku bukanlah manusia yang kasihnya terbatas." Tuhan tidak akan menumpahkan seluruh amarahnya yang bernyala-nyala. Tuhan berharap Israel kembali berlari pada Tuhan untuk membalas kasihnya. Pada pasal 12, lalu Tuhan menunjukkan perilaku Israel sepanjang sejarah. Israel sering membohongi Tuhan, sementara Yehuda juga berlari dari hadapan Tuhan yang Maha Setia. Israel justru berharap pada Asyur dan bersahabat dengan Mesir, sementara Yehuda berlaku tidak setia kepada firman Tuhan. Mereka, baik Israel maupun Yehuda, sudah berperilaku seperti bapa leluhurnya, yakni Yakub, menipu saudaranya Esau, bergulat dengan Allah di sungai Yabok sampai menang. Namun di sisi lain, di waktu lain justru merengek pada Tuhan, sampai Tuhan berbicara kepadanya di Betel. Maka Tuhan berkata, "Percayalah kepada Tuhanmu, jangan angkuh, jangan sok hebat, jangan sok menang sendiri. Percayalah kepada Allah dan kembalilah kepadanya. Hiduplah kembali dengan penuh kasih dan kejujuran, dan tunggulah dengan sabar bagaimana Tuhan akan bertindak atas kehidupan Israel." Namun diminta untuk hidup benar, Israel justru berlaku curang. Seperti orang-orang Kanaan, mereka melakukan perdagangan dengan cara yang curang, menukar akan batu timbangan dengan cara yang tidak benar. Mereka bahkan membanggakan keuntungan dan kekayaan yang diperoleh dengan tidak jujur itu. Maka Tuhan melihat mereka tidak pernah bertobat dalam melakukan firman dan mengasihi akan Tuhan. Tuhan berkata, "Aku yang telah membawa engkau keluar dari Mesir akan membuat kalian tinggal lagi di kemah-kemah seperti saat aku dulu menjumpai engkau di padang gurun." Ini sebuah gambaran bagaimana bangsa Israel nanti akan dibuang ke tanah pembuangan. Tuhan sudah berulang kali mengutus para nabi untuk mengingatkan rancangan Tuhan yang indah untuk mereka sebagai umat. Namun mereka tetap saja melupakan akan Tuhan, tidak percaya akan rancangan Tuhan, dan justru memilih untuk menyembah berhala di Gilead, mempersembahkan korban di Gilgal kepada para berhala dan Baal yang jahat itu. Maka Tuhan akan menghukum mereka dengan meruntuhkan mezbah berhala mereka. Seperti Yakub leluhur mereka yang ke Mesopotamia untuk mendapatkan istri dengan cara menjadi budak Laban dan
menjadi gembala bagi Laban. Maka demikianlah Tuhan telah mengutus Musa untuk membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir dan menggembalakan mereka. Itulah Tuhan ingin membawa bangsa Israel senantiasa pada rancangan yang indah dari Mesir melewati gurun untuk masuk ke Kanaan. Tuhan terus untuk menunjukkan kasih setianya. Dengan segala kebaikan dan peringatan Tuhan, Israel namun tetap saja memberontak dan mereka telah membuat Tuhan sakit hati sampai pahit. Pasal 13. Pembalasan Tuhan atas perilaku Israel. Suku Efraim dulu demikian dihormati. Perintahnya didengar seluruh suku lain yang ada di Israel. Namun karena mereka menyembah Baal sepanjang sejarah, sebagai manusia malah mencium patung anak sapi. Ini sebuah olok-olok Hosea terhadap bangsa Israel. Kalian manusia kok malah cium patung anak sapi. Maka Tuhan dalam sakit hatinya akan menistakan hidup mereka. Tuhan mengingatkan hanya dialah sang penyelamat Israel sejak di padang gersang hingga masuk ke Kanaan. Setelah makmur, mengapa jadi angkuh lalu melupakan Tuhan? Maka Tuhan tak lagi menjaga, namun justru akan menyerang mereka sendiri. Tuhan ingin menantang raja mana yang bisa menyelamatkan umatnya. Bukankah umat yang meminta raja untuk memerintah mereka? Anda ingat waktu itu mereka meminta raja dan Tuhan memberikan Saul. Dan justru raja yang mereka minta itulah yang mendatangkan celaka karena mengajak rakyat meninggalkan Tuhan. Maka Israel tidak akan diperintah lagi oleh seorang raja pun. Mereka akan menjadi budak nantinya di tanah Asyur. Dosa dan kesalahan Israel telah dicatat dan catatannya telah disimpan Tuhan. Seperti ibu yang sudah akan melahirkan anaknya, namun sang bayi malah berbalik ke rahim. Demikianlah Israel mempunyai kesempatan untuk hidup bahagia, namun telah bertindak bodoh dengan membuang kesempatan yang baik itu. Tuhan tidak akan berbelas kasihan kepada bangsa Israel lagi dan akan membiarkan mereka mengalami penghukuman. Pasal ke-14 Pasal terakhir, ajakan untuk kembali kepada Tuhan. Tuhan tahu akan masa depan. Asyur akan dipakai untuk menghukum Samaria atau Israel. Dan mereka adalah bangsa yang kejam. Rakyat Israel akan banyak tewas dalam pertempuran. Anak-anak bayi akan dihempaskan. Dan ibu-ibu hamil akan dibelah perutnya. Dosa dari Israel, itulah yang menyebabkan mereka tergelincir jatuh. Maka Tuhan memberikan ajakannya yang terakhir. Kembalilah pada Tuhan Allahmu, hai Israel. Panjatkanlah doa pengakuan dosa dan mintalah ampun kepada Tuhan. Jangan tertipu pada Asyur yang pura-pura memberi pertolongan. Cepat berbaliklah kepada Tuhan. Tuhan berkata, umatku yang menyeleweng, ku ambil kembali dan ku kasihi dengan sepenuh hati. Mereka tak akan ku marahi lagi. Anda ingat ilustrasi kehidupan Nabi Hosea? Bahkan karena saat istrinya sudah meninggalkan Tuhan dan berselingkuh dengan dunia, Hosea diminta untuk menerima kembali, bahkan mengasihi kembali. Itulah gambaran bagi Tuhan yang ingin untuk mengambil pulang akan Israel dan mengasihi mereka dengan sepenuh hatinya. Maka kalau hal itu terjadi, bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Tuhan akan membuat Israel kembali berkembang dan makmur. Berhala selingkuhan mereka akan dibuang. Doa mereka akan kembali didengar dan dikabulkan Tuhan. Tuhan sang sumber segala berkat telah bersabda. Semoga orang-orang yang berhikmat dapat memahami akan seruan Tuhan ini, ajakan dan tawaran Tuhan untuk segera bertobat, supaya jangan seperti menjadi pemberontak yang nantinya tergelincir jatuh. Saudara, kitab Hosea mengakhiri dengan sebuah himbauan yang sangat indah. Tuhan selalu menunggu bangsa Israel untuk kembali bertobat. Ajakan Tuhan dan rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah dan masa depan yang penuh dengan harapan. Maka kembalilah kepada Tuhan.
Saudara tahu akhir dari episode Hosea masih dalam kondisi yang tragis. Bangsa Israel menolak untuk kembali kepada Tuhan. Maka Tuhan dengan menyesal, dengan sedih hati, harus merelakan bangsa Israel mengalami penghukuman yang sangat keras melalui bangsa Asyur ini. Sungguh cinta tak dapat bertepuk sebelah tangan. Cinta Tuhan yang ditawarkan dengan demikian indah telah ditolak oleh Israel. Maka cinta itu tidak berbunyi, tidak bisa bertepuk sebelah tangan. Sampai nanti saat Israel betul-betul bertobat, barulah cinta itu bertemu. Kasih dari surga bisa berjumpa dengan kasih dari umatnya. Itulah hal yang paling indah yang disiapkan Tuhan untuk setiap kita yang mau membalas akan cinta kasih-Nya. Mari kita berdoa. Untuk kasih-Mu yang senantiasa terulur buat kami bersyukur Tuhan. Untuk masa depan yang indah yang Kau siapkan buat kami percaya ya Bapa. Kami percaya Engkau telah memberikan kesempatan bagi setiap kami sebagai umat untuk hidup berbahagia. Dan kami tidak ingin seperti Israel yang bertindak bodoh dengan membuang kesempatan hidup indah bersama dengan-Mu, menikmati akan kasih sayang-Mu setiap waktu. Maka Tuhan, biarkan setiap kami yang mendengar akan seri pengajaran ini boleh untuk senantiasa membalas akan cinta kasih-Mu dan terus menjalin hubungan yang intim dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami ingin berdoa untuk umat pilihan-Mu yang sampai hari ini masih menolak akan Engkau di belahan bumi sana. Kami berdoa untuk bangsa Israel dimanapun mereka berada, biar mereka juga boleh mengingat akan tawaran kasih setia-Mu Tuhan untuk mereka, dan mereka boleh kembali kepada Tuhan dan bertobat dan menemukan akan Mesias Sang Juru Selamat yang siap untuk membebaskan mereka. Doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan. Amin.